Halo Sobat YK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan bagian pengadaan barang jasa Setda Kota Yogyakarta di obrolan YK. Kali ini saya Putri Kurnia Permatasari yang akan menemani para Sobat YK di obrolan yang seru dan pastinya akan menambah informasi terkini dan terupdate mengenai pengadaan di lingkungan Kota Yogyakarta. Pastinya saya nggak akan sendiri, saya akan ditemani oleh seseorang narasumber yang beliau ini merupakan salah satu sosok penting di BPBJ Kota Yogyakarta. Tuh, penasaran nggak sih? Biar makin akrab, kita langsung kenalan saja dengan Bapak Teguh Ahmad Karnegi. Ya. Selamat pagi Pak Negi. Pagi Mbak Putri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Sehat ya Pak ya? Semangat ya Pak untuk podcast kita hari ini? Semangat pengadaan. Oke, semangat pengadaan. Oke, mungkin bagi para Sobat YK yang belum kenal siapa sih Bapak Negi ini, jadi beliau ini merupakan subkoordinator pembinaan di BPBJ Kota Yogyakarta. Betul ya Pak? Ya, Oke. betul. Oke, sebelum masuk ke topik podcast kita ini Pak, saya ingin menyampaikan dulu kepada para Sobat YK supaya tidak lupa untuk subscribe channelnya YK TV. Jangan lupa like juga dan aktifkan tombol loncengnya supaya bisa terupdate berita-berita, kebijakan-kebijakan dan juga acara-acara yang hits dan seru di lingkungan Kota Yogyakarta. Oke Pak, kita masuk ke topik podcast kita nih. Udah jadi serius. Yeah. Kita santai aja ya Pak ngobrolnya. Yeah. Oke, masuk ke topik kita. Jadi jadi gini Pak, di lingkungan kita ini sekarang itu sedang ada sesuatu yang hangat Pak. Tapi sayangnya itu bukan kuah baksonya Pak Ju. Apa namanya? Ceritanya nih Pak, kemarin-kemarin itu kita barusan dapat surat cinta dari ayahanda tersayang kita, Bapak Arman Yuryadijaya. Romantis banget Bapak Sekda kita ya. Jadi di dalam surat cinta itu berisikan mengenai surat edaran tentang proses pengadaan di lingkungan Kota Yogyakarta di tahun 2023 nanti Pak. Mungkin Bapak Negi sudah baca dan saya juga sudah membaca di dalam surat edaran nomor 27 tahun 2022 tersebut terdapat 6 poin mengenai beberapa proses pengadaan di tahun 2023 nanti dan beberapa di antaranya itu ada penggunaan e-katalog untuk tender dini dan juga jasa lainnya. Lalu ada pengadaan langsung dan jasa lainnya juga yang harus menggunakan SPSE, Pak. Betul. Lalu ada pejabat pengadaan untuk pengadaan langsung dengan SPK. Mungkin yang di tahun-tahun sebelumnya itu bisa diampul oleh OPD masing-masing. Sedangkan untuk tahun depan diampul langsung oleh BPBJ ya Pak ya. Di bagian pengadaan saya cuma barang bisa dan jasa. Bilang semangat nih ke teman-teman saya BPBJ nih Pak. Iya, betul. Beban kerjanya makin Lalu ada juga mengenai konsolidasi paket sejenis. Dan juga yang tidak kalah penting karena ini instruksi langsung dari Bapak Presiden kita Bapak Jokowi mengenai penggunaan produk dalam negeri. Jadi yuk mari kita bahas secara lebih detail dan tuntas lagi di podcast kita kali ini. Oke Pak, jadi mungkin ini menjadi banyak pertanyaan untuk para Sobat YK juga Pak mengenai proses pengadaan jasa lainnya di tahun depan. Kalau setahu saya di tahun-tahun berikutnya untuk jasa lainnya seperti yang rutin ya Pak ya tiap tahun seperti jasa keamanan dan juga jasa kebersihan itu biasanya dilakukan dengan tender dini ya Pak ya. Jadi di tahun sebelumnya untuk tahun depannya. Untuk tahun 2023 nanti Pak karena harus menggunakan e-katalog kan Pak di surat edaran itu seperti apa ya Pak kira-kira nanti? Terima kasih Mbak Putri. Saya bantu jawab nih Mbak Putri, menjelaskan mungkin banyak teman-teman OPD yang belum begitu paham terkait e-katalog lokal Kota Yogyakarta. Yang utama adalah saya infokan bahwasanya kita sudah memiliki katalog lokal Kota Yogyakarta khususnya untuk jasa lainnya kebersihan dan keamanan. Untuk tahun 2023 memang kita berupaya untuk menggunakan katalog lokal Kota Yogyakarta. Nah, yang biasanya dilakukan adalah tender dini kita menyebutkannya biasanya dilakukan proses tender itu di akhir tahun. Misalkan ini 2022 ya berarti akhir tahun 2022 sudah dilakukan proses tendernya. Nah, nanti kontraknya akan dilaksanakan di awal tahun 2023 misalkan seperti itu. Nah, untuk tahun 2023 ini kita berharap semua OPD yang memiliki paket pekerjaan atau jasa lainnya kebersihan dan keamanan menggunakan katalog lokal Kota Yogyakarta. Nah, di dalam katalog lokal Kota Yogyakarta itu sudah banyak etalase terkait produk-produk jasa keamanan dan jasa kebersihan. Kemudian untuk katalog lokal memang di Kota Yogyakarta memang sudah banyak produk yang
tawarkan di dalam katalog lokal tersebut. Nah, di situ memang ada jasa keamanan, ada jasa kebersihan. Nah, untuk hitungan satuannya memang nanti hitungannya menggunakan yang untuk kebersihan menggunakan analisa harga satuan, yakni luasan meter persegi. Tapi untuk jasa keamanan dia satuannya menjadi orang dan bulan. Orang bulan ya, orang bulan. Nah, nantinya PPKOM ketika menggunakan jasa kebersihan, jadi menggunakan HS tadi, hitungannya satuan luasan meter persegi dikonversikan menjadi orang bulan, satuan orang bulan. Demikian Mbak Putri. Oh ya, jadi sudah clear ya. Mungkin untuk rekan-rekan OPD lain, untuk jasa lainnya ini bisa langsung dilakukan lewat e-katalog karena memang produknya sudah tersedia di etalase kita. Dan mungkin untuk para penyedia yang bergerak di bidang jasa kebersihan dan juga jasa keamanan, bisa yuk masukin produknya ke etalase kita di katalognya Jogja gitu kan. Siapa tahu diklik sama PPKOM rezekinya di situ kan jadi cuan gitu kan. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit Mbak boleh, Bapak. Putri. Untuk jasa keamanan maupun jasa kebersihan, di situ penyedia sudah menawarkan harga, kemudian sudah menawarkan peralatan, juga menawarkan seragam yang akan nantinya digunakan oleh petugasnya. Kemudian termasuk keuntungan yang didapat oleh penyedia. Jadi semua itu sudah lengkap. Paket komplit ya Pak ya? Sudah paket komplit. Jadi tinggal PPKOM nanti menyesuaikan kebutuhannya di masing-masing OPD-nya saja. Menyesuaikan anggaran dan kebutuhan. Iya, betul gitu Mbak Putri. Baik. Lalu Pak, di surat edaran tersebut kan juga menjelaskan mengenai pengadaan langsung yang harus dilakukan melalui SPSE. Memang kemarin memang sudah ada wacana Pak, wajib menggunakan SPSE yang sebelum-sebelumnya kan biasanya pencatatan, dicatat sampai lupa dimasukin ke SPSE kan Pak. Nah itu terus takutnya kan kalau tidak melalui SPSE nanti nggak cair anggarannya gitu kan Pak. Untuk kedepannya nih kira-kira memang harus Pak atau gimana ya Pak ya? Oke Mbak Putri, untuk pengadaan langsung memang wajib menggunakan aplikasi SPSE. Tahun 2023 ini kita wajib menggunakan, walaupun sebelumnya aturannya memang sudah diwajibkan, tapi belum kita lakukan. Nah, tahun 2023 kita coba untuk menggunakan aplikasi SPSE. Nah, dalam aplikasi SPSE itu ada dua metode, Mbak Putri. Yang pertama adalah metode transaksional, kemudian yang kedua adalah metode pencatatan. Nah, di mana ketika nanti OPD melimpahkan paket pekerjaannya ke bagian pengadaan barang jasa, berarti mereka wajib menggunakan metode transaksional. Nah, jadi semua pelimpahan paket pekerjaan melalui bagian pengadaan barang jasa wajib menggunakan metode transaksional. Ya, kemudian di mana nanti ketika pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh bagian pengadaan barang jasa untuk satu OPD, katakanlah satu OPD, nanti mereka akan memproses penyedia yang sudah terdaftar dalam sikap. Nah, kemudian PPKOM yang perlu disiapkan PPKOM adalah berkas terkait pengadaan langsung. Terdiri dari spek teknis, kemudian ada KAK, kemudian ada survei pasar PPKOM, kemudian ada draft rancangan kontrak. Nah, ini semua soft copy dalam bentuk soft copy. Nah, nanti PPKOM akan mengirimkan soft copy-nya melalui aplikasi Siap. Nah, yang paling penting yang perlu diingat adalah harus ada RUP-nya. Jadi pastikan RUP-nya sudah ada. Betul. Jadi ketika dilimpahkan RUP sudah ada gitu ya Pak ya. Oke. Ini mungkin masih asing di telinga para sobat YK nih, aplikasi Siap gitu kan. Apa sih Pak aplikasi Siap itu gitu kan Pak? Ya, terima kasih Mbak Putri. Memang aplikasi Siap ini memang asing untuk teman-teman OPD. Tapi untuk kita bagian pengadaan barang jasa itu sudah tidak asing karena memang itu sarapan kita setiap hari ya. Kenyang ya Pak. Karena laporan tender itu semua ada di sana. Berapa tender yang sudah diselesaikan, kemudian berapa yang masih berproses, berapa yang baru masukkan pelimpahannya, itu sudah tercatat di sana. Jadi ketika katakan tadi Pak Sekda membutuhkan laporan tender, ya kita tinggal print aja di situ. Jadi sudah tercantum semua terkait proses tender yang sedang dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Nah, kepanjangan aplikasi Siap adalah Sistem Informasi Administrasi Pengadaan. Nah, di sana memang PPKOM nanti kita rencanakan memang nanti akan melimpahkan
paket pekerjaannya melalui aplikasi Siap tadi, yang berkas pengadaan langsungnya yang tadi saya sebutkan, spek teknis dan kawan-kawannya tadi. Nah, itu nanti akan dikirimkan melalui soft copy dalam aplikasi tersebut. Nah, ketika nanti sudah dikirimkan, nanti pejabat pengadaan akan memproses pengadaan langsung yang diusulkan oleh OPD tadi. Nah, kemudian ketika nanti pejabat pengadaan berproses di dalam aplikasi tadi, pejabat pengadaan akan memproses penyedia yang sudah terdaftar dalam Sikap. Nah, jadi penyedia yang sudah terdaftar di Sikap nanti akan dipilih oleh pejabat pengadaan yang ada di bagian pengadaan barang dan jasa. Kemudian nanti ketika tadi sudah dipilih penyedia yang berkompeten tadi, nanti akan dikembalikan lagi ke OPD. Nah, kemudian PPkom nanti tinggal berkontak dengan penyedia yang sudah dipilih oleh pejabat pengadaan dari bagian pengadaan barang dan jasa. Namun untuk sementara aplikasi Siap memang masih dalam proses penyempurnaan. Jadi kami mengambil kebijakan untuk biar cepat prosesnya nih karena waktunya sudah akhir tahun, jadi kita menggunakan link Google Form. Nanti ada nanti ditampilkan di layar nanti seperti ini linknya. Oke, jadi untuk aplikasi Siap itu rencana kedepannya kita akan menggunakan itu untuk pelimpahan sovelnya ya Pak ya, dari OPD ke BPBJ. Tapi untuk sementara ini sedang kita optimalkan gitu ya Pak ya. Kita juga sedang bekerja keras untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi Siap supaya siap digunakan, benar-benar siap digunakan. Oke, betul. Gitu. Sip. Nah, lalu Pak, surat edaran kita ini kan berdasarkan dari Perwang nomor 61 tahun 2022. Untuk jasa lainnya orang perseorangan nih Pak, ini sepertinya pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu ini kan Pak, karena banyak sedang mencari informasi mengenai ini. Itu kan katanya harus melalui SPSE gitu kan. Itu terus untuk pejabat pengadaannya juga katanya itu nanti semuanya diampu oleh BPBJ Kota Yogyakarta gitu. Itu seperti apa Pak? Untuk jasa lainnya orang perseorangan memang wajib menggunakan aplikasi SPSE. Nah, pejabat pengadaannya juga wajib dari bagian pengadaan barang dan jasa. Banyak padahal ya Pak ya? Banyak, itu jumlahnya ribuan Mbak. Ribuan jumlahnya, dan semangat pengadaan buat teman-teman pejabat guys, pengadaan. Jangan nangis kok lembur. Kita kalah jumlah soalnya kan Pak. Betul. Jadi memang proses pengadaannya memang dilakukan di akhir tahun. Dan nanti kontraknya akan dilakukan di awal tahun. Memang nantinya memang PPkom nanti akan melimpahkan paket pekerjaannya tadi ke bagian PPJ. Nah, di sana memang sudah ditunjuk pejabat pengadaan dari bagian pengadaan barang jasa. Kemudian nanti akan diproses oleh pejabat pengadaan. Nah, kami sudah menyampaikan juga kepada OPD yang memiliki tenaga teknis untuk mendaftar di aplikasi SPSE. Itu berarti untuk penyedia TT atau nabanya itu sudah harus terdaftar di Sikap ya Pak ya? Ya, untuk pendaftaran di Sikap memang awalnya memang harus terdaftar dulu di aplikasi SPSE. Nah, dalam aplikasi SPSE itu memang dibutuhkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat yang dipenuhi itu yang paling penting adalah ada tiga poin, Mbak. Yang pertama adalah KTP, kemudian ada NPWP, kemudian ada ijazah ya kalau nggak salah Pak. Betul, ijazah. Jadi ijazah terakhir, dan itu semuanya bentuknya adalah soft file. Di-upload soalnya Pak. Nah, nanti akan di-upload di dalam aplikasi SPSE. Nah, ketika nanti mereka sudah mendaftar dan nanti akan diverifikasi oleh admin LPSE, teman-teman LPSE nanti yang akan memverifikasi. Kemudian setelah terverifikasi, nanti teman-teman tenaga teknis tadi harus melengkapi data-data yang diminta oleh aplikasi SPSE tadi. Nah, ketika sudah dipenuhi, nanti akan tersinkronisasi dengan aplikasi Sikap. Mau tidak mau nanti setelah tadi daftar, kemudian dipenuhi, kemudian nanti akan terverifikasi di aplikasi Sikap. Jadi nanti ketika pejabat pengadaan akan memilih tenaga teknis yang diusulkan oleh OPD tadi di awal,
nanti sesuai kebutuhan OPD juga, nanti akan tinggal diklik aja. Oke. Katakanlah nama Carnegie, nanti dia akan dicarikan nama Carnegie, diklik sama pejabat pengadaan, kemudian nanti akan dilimpahkan kembali kepada PPkom, PPkom akan berkontrak dengan penyedia jasa lainnya orang perseorangan tadi di awal tahun. Oke, Ya, jadi demikian Mbak untuk Putri. untuk mempersiapkan pengadaan langsung jasa orang perseorangan, memang penyedia TT Naban harus sudah mempersiapkan terdaftar di Sikap terlebih dahulu. Dan ternyata tidak Iya. sulit ya Pak ya, Iya. mendaftarkan Iya. diri di Sikap gitu kan. Betul. Nanti tinggal mengikuti alurnya melalui SPSE, siapkan syarat-syaratnya, menunggu verifikasi, selesai gitu kan Iya, ya Pak betul. ya. Oke, Iya. begitu. Ya. Oke, lalu yang tidak kalah hangat nih Pak di surat edaran mengenai konsolidasi Iya. paket sejenis gitu kan Pak, karena diangkat juga gitu kan di dalam surat edaran. Untuk tahun 2023 nanti Pak, itu untuk konsolidasi paket sejenis itu seperti apa? Mungkin OPD juga banyak yang bertanya-tanya kan, aku mau konsolidasi seperti apa gitu kan Pak nanti gitu. Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pencerahan gitu kan Pak. Oh ya, nggih. Untuk konsolidasi memang di tahun 2023 kita berharap semua OPD mulai merencanakan untuk konsolidasi paket pengadaan, Oke. terutama untuk paket yang sejenis Mbak Sejenis, Putri. Iya, seperti itu Mbak Putri. Nah Pak, lalu untuk di Kota Jogja sendiri, sebelumnya apakah pernah melakukan konsolidasi paket sejenis? Kalau memang sudah ada, Ya. mungkin bisa dikasih contoh konsolidasi paket apa itu Pak? Oke, untuk tahun 2022 kita sudah melakukan paket konsolidasi untuk pengadaan laptop dan pengadaan AC. AC itu Nah, melalui? melalui katalog. Oke. Ya, melalui katalog, dan itu untuk sekretariat daerah. Oke. Untuk sekretariat daerah dengan satu PPkom. Oke. Nah, PPkomnya itu disebut PPkom Konsolidator. Ya, Konsolidator, PPkom oke. Konsolidator. Dua-duanya melalui e-katalog gitu Dua-duanya Pak? melalui katalog. Nah, untuk pengadaan laptop kita menggunakan katalog nasional. Dan untuk pengadaan AC kita menggunakan katalog lokal. Jadi Ya. walaupun konsolidasi paket sejenis, itu bisa dibeli melalui e-katalog yang berbeda gitu maksudnya? Iya, betul. Oke, Beda. baik. Oke. Jadi boleh nasional, boleh lokal. Ya, Oke. bebas. Mana yang ada dan tersedia gitu ya Pak? Mana ya? yang ada dan mana yang tersedia. Oke. Nah ini Pak yang nggak kalah penting Pak, karena ini merupakan instruksi langsung dari Bapak Presiden kita Bapak Jokowi mengenai penggunaan produk dalam negeri Pak. Iya. Yang sebelum-sebelumnya ini kan kalau di Kota Yogyakarta belum terlalu marak digembor-gemborkan ketika melakukan pengadaan, berapa kandungan TKDN-nya gitu kan, belum terlalu marak dipakai gitu kan Iya, Pak. iya, betul. Untuk tahun 2023 nanti seperti apa Pak? Melihat dari instruksi Bapak Jokowi gitu kan. Ya, memang terkait Impres nomor 2 tahun 2022 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri, memang diamanatkan untuk kita menggunakan produk dalam negeri, Mbak Putri. Jadi mau tidak mau kita berupaya untuk menindaklanjuti amanah tersebut. Nah, sudah kita tindaklanjuti dengan menggunakan katalog lokal Kota Yogyakarta. Oke. Nggih. Lalu berarti barang-barangnya sudah ada di katalog lokal itu sudah pasti sudah ada nilai TKDN-nya ya Pak ya? Nanti Sudah, nggih. sekian sampai sekian gitu Betul, sudah ada. betul. Oke. Iya. Ya, terutama yang tadi Mbak, yang untuk pengadaan AC dan laptop itu Ya. sudah ada TKDN-nya. Jadi sudah dipastikan produk sudah dalam ada negeri. ya. Oh, Jadi iya, kita betul. memang ketika kita memilih produknya merek apa itu kita sudah harus melihat TKDN-nya berapa gitu loh. Oke. Eh, Oke Pak, lalu ketika OPD lain mungkin ingin mengusulkan barang ya Pak, dan barang itu mungkin belum ada di katalog kita, itu prosesnya harus seperti apa Pak? Ketika dia sebenarnya ingin melakukan pengadaan itu, tapi di e-katalog kita belum ada barangnya. Gitu. Oh ya, nggih, seperti tadi di awal Mbak Putri sampaikan terkait SE Pak Sekda, memang di situ disampaikan untuk OPD yang memiliki mitra penyedia, Ya. baik itu ATK ataupun kebersihan dan lain sebagainya, itu kalau mereka memang belum punya produknya di katalog lokal Kota Yogyakarta, jadi OPD mengarahkan kepada mitranya Ya. untuk mendaftarkan produknya ke dalam katalog lokal Kota Yogyakarta. Oke. Nah, ketika nanti penyedia sudah mendaftarkan produknya, seperti tadi di awal disampaikan sudah tercantum harga dan segala macam tadi, nanti OPD tinggal bertransaksi. Oh ya. Tinggal Klik bertransaksi, tinggal klik saja. Kalau nilainya di bawah 200 yang mengklik itu pejabat pengadaannya, tapi Oke. kalau di atas 200 itu pejabat PPkom. pembuat komitmen, Oke. PPkom kita singkatnya Iya, seperti itu. betul, betul, Jadi betul.
tinggal klik saja sudah bertransaksi menggunakan katalog lokal Kota Yogyakarta. Seperti itu Mbak Putri. Oke, baik. Wah, seru sekali kan informasi yang kita dapat hari ini. Jadi semoga saja dengan informasi ini mungkin untuk para penyedia yang belum mendaftar lewat e-katalog, yuk segera daftarkan produk-produk kalian ke e-katalog kita biar makin rame, makin cuan kan gitu kan. Terus untuk para OPD yang ingin melakukan pengadaan bisa melalui e-katalog, insya Allah produk-produknya sudah kita siapkan, etalasenya sudah kita siapkan seperti itu. Dan untuk para OPD nanti mungkin bisa cek produk-produk apa saja yang ada di katalog kita, di katalog lokal kita ya Pak. Nanti bisa mengunjungi webnya ekatalog.lkpp.go.id. Nanti bisa klik lokal dan untuk kotanya pilih Yogyakarta. Betul begitu sekali. Ya Pak ya. Oke. Nah untuk para rekan-rekan Sobat YK yang mungkin masih banyak pertanyaan di dalam benak mereka gitu kan Pak. Mungkin masih belum, dari podcast kita ini masih belum terlalu menjawab mungkin gitu kan Pak. Yuk monggo bisa sewan langsung ke BPBJ. Kita sangat welcome ya Pak silakan. Kita kan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab kerisauan hati para rekan Sobat YK gitu kan. Atau mungkin Pak yang mager gitu kan Pak, aduh panas nih mau keluar ke BPBJ, itu bisa telepon ke sini, nanti dijelaskan teleponnya di sini atau dimanapun, nanti tolong editin ya Mas ya. Nanti itu nomornya dan dikasih extensionnya ke BPBJ Kota Yogyakarta. Oke, terima kasih Pak Negi untuk waktunya sudah hadir ke podcastnya YK TV. Ini Pak Negi sibuk loh, kita senang sekali Pak Negi bisa jadi narasumber di podcast kita. Untuk para Sobat YK jangan lupa terus saksikan podcastnya YK TV. Assalamualaikum, dadah.